Warung Setiabudi itu berdiri tahun 2009, itu berawal memang di Jalan Setiabudi, makanya kenapa namanya Warung Setiabudi. Nah, untuk sejarah nama pun juga itu mengambil kata warung itu dulunya memang lahan yang kita pakai itu lahan emang milik owner pribadi, milik neneknya, dan dulu itu emang warung kelontong. Nah, makanya dari sejarah itu juga sama owner juga ngasih nama jadinya Warung Setiabudi. Sampai sekarang yang di pusat itu yang di Jalan Setiabudi masih tetap ada, dan ini cabang kita di Jalan Teguh Umar. Kenapa berjualan di Surabi itu pasar di Jalan Setiabudi dulu itu ramai dengan cemilan Surabi yang notabene juga khas dari Bandung. Untuk pembeda mungkin dari adonan juga mungkin sedikit berbeda. Banyak orang yang bilang adonan kita itu memang nggak seperti Surabi pada biasanya. Dia lebih fluffy, lebih mirip kayak ke arah martabak lah. Orang banyak bilang kayak gitu. Tapi ya itu juga menjadi ciri khas kami juga. Bukannya kami juga ingin mengganti adonan Surabi, nggak original. Cuman ini emang salah satu inovasi dari kami. Juga pembeda lain juga kita memiliki beberapa saus. Untuk yang asin itu beberapa saus asin itu kita homemade. Contohnya kayak mayonesnya itu kita homemade, kita bikin dari scratch. Terus ada juga saus mushroom juga homemade, saus barbecue dan saus madu barbecue juga itu kita homemade juga. Jadi mungkin itu salah satu yang bakal nggak bisa didapetin di warung yang lain lah gitu. Untuk di sini tuh kalau areanya sebetulnya hanya indoor dan outdoor ya, cuma di outdoor itu kita ada yang di teras, ada juga yang di halaman atau di tamannya itu kita bentuk seperti saung-saung, cuman bukan lesehan, tetap duduk di kursi. Untuk best seller, kalau manis itu tetap coklat keju susu, itu menu favorit di manis. Di bawah itu ada menyusul si jasuke jagung susu keju, itu dengan base-nya Surabi Pandan, agak unik lah. Surabi Pandan dikasih jagung, nanti dikasih keju dan susu gitu. Nah, kalau di asin itu kalau Surabi biasanya yang base-nya ada mayones dan telur. Jadi kita konsentrasi di sini pakai Ulsera untuk order. Order itu nanti kita kirim-kirim ke dapur itu udah nggak susah lagi lah. Kalau dulu sebelum pakai Ulsera itu kita kan pakai kertas ya. Pakai kertas tuh kadang-kadang udah kertasnya gede, kadang-kadang ada manual ditulis-tulis gitu, kadang ada yang pesan satu kebacanya nanti berapa gitu, ada yang pesan 11 kebaca berapa. Nah kayak gitu, itu tuh sebetulnya kan jadi sedikit masalah bagi internal kita ya. Setelah kita pakai Ulsera ini, bikin lebih praktis sebenarnya di kerja kita di waiters, di dapur. Mereka tinggal terima printan, nanti keluar, mereka lihat apa yang mereka pesan, tinggal dikeluarin aja. Dan sejauh ini kesalahan-kesalahan itu nggak ada. Untuk fitur-fiturnya, emang apa yang kita butuhin itu ternyata ada di Ulsera, kita bisa terakomodir kebutuhannya karena emang lengkap juga fitur-fitur dari Ulseranya itu. Dari fitur POS-nya, fitur untuk stok juga bisa, ya. Order juga bisa. Itulah yang kita pakai sehari-hari ya, kayak gitu tuh terakomodir.